Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengemukakan curhatan Menteri Sosial Tri Risma hari ini kepadanya. Kepada Hasto, Risma menyatakan situasi di kabinet mulai tidak nyaman. Curhatan Risma itu pun langsung dibantah Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana yang menyatakan kondisi di kabinet baik-baik saja. Saling klaim dari dua sisi mengenai situasi di kabinet ini memicu berbagai asumsi halayak. Apakah ini merupakan sinyal dari PDI Perjuangan kepada Joko Widodo jika PDI Perjuangan siap melawan? 2 pekan jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024, situasi politik di tanah air kian memanas. Kemarin Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 menyatakan mengundurkan diri dari jabatan. Mahfud MD pun berencana menemui Presiden Joko Widodo hari ini untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Sebelum Mahfud MD menyatakan mundur, santer beredar kabar bahwa situasi di Kabinet Indonesia Maju mulai tidak nyaman. Adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menceritakan ia mendapat curhat dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini bahwa suasana di kabinet belakangan ini mulai tidak nyaman. Bahkan dalam curhatnya kepada Hasto, Risma menyatakan ada pemeriksaan terhadap menteri-menteri. Kemudian yang kedua, fragmentasi di dalam jajaran menteri. Karena apa? Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan berpihak. Sehingga terjadi fragmentasi yang jauh lebih kuat sehingga tidak kondusif. Yang ketiga, juga testimoni, termasuk dari Bu Risma. Sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya. Jadi ada kekhawatiran, tidak percaya lagi kepada sesama menteri. Sehingga mau rapat aja periksanya, waduh udah berlebihan. Kira-kira seperti itu. Artinya inilah yang sebenarnya suasana terjadi. Kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai Presiden Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Suasana kebatinan yang dinilai tak nyaman pun dinilai makin terasa setelah Menteri Sosial Tri Risma hari ini tidak dilibatkan dalam pembagian bantuan sosial yang tengah gencar dilakukan Presiden Jokowi belakangan. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pun angkat bicara mengenai isu miring tak nyamannya suasana di kabinet. Ari menilai pernyataan itu berlebihan dan tendensius. Karena menurut Ari tidak ada suasana yang tidak nyaman di kabinet. Bahkan para menteri yang berasal dari berbagai partai politik berkomunikasi dengan akrab. Dalam rapat-rapat kabinet, sidang paripurna juga suasananya sangat akrab, sangat dekat, sangat cair begitu. Terlepas dari menteri-menteri itu berasal dari partai politik yang berbeda ataupun dari koalisi paslon yang berbeda dalam pilpres, tetapi suasananya sangat akrab. Sebelum rapat kabinet ada di ruang tunggu bersama-sama bicara, ngobrol bersama, berinteraksi, berkomunikasi, saling sapa, kemudian juga bahkan ada bercanda. Bahkan dalam sidang kabinet paripurna itu disediakan ngopi dulu kan, ngeriung begitu, ngopi, menikmati hidangan sambil ngobrol. Dan kira tidak ada sekat-sekat suasana pemilu 2024 di dalam rapat kabinet. Saling klaim dari dua sisi mengenai situasi di kabinet ini memicu berbagai asumsi halayak. Apakah ini merupakan sinyal dari PDI Perjuangan kepada Jokowi jika PDIP siap melawan? Tim TV One mengabarkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku telah mendengarkan curhatan Menteri Sosial Tri Risma hari ini soal suasana rapat kabinet yang sudah tidak nyaman. Selain itu, Hasto pun menyoal langkah Presiden Jokowi yang membagi-bagikan bantuan sosial tanpa melibatkan Risma. Ia juga mengkritik penyaluran bansos oleh Jokowi yang dinilai sebagai penyalahgunaan politik. Lalu apa bentuk perlawanan dari PDI Perjuangan atas ketidaknyamanan politik yang mereka rasakan? Untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami. Ada pakar politik yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi dan juga ada pakar komunikasi politik yaitu ada Bang Effendi Ghazali. Sebelumnya pemirsa kita sudah mengundang pihak dari PDIP untuk bergabung dalam dialog ini. Tapi sayang sekali sampai dengan dialog ini berjalan belum ada satupun pihak dari PDIP yang berhasil kami hubungin ataupun menyatakan bersedia untuk berbincang bersama kami pada petang hari ini. Nah, pertama saya ingin menuju ke
Mas Burhan terlebih dahulu, bagaimana menilai pernyataan Risma soal sudah tidak nyaman lagi berada di kabinet, berada di rapat kabinet khususnya yang ia sampaikan kepada Hasto Kristianto? Begini ya, pertama saya tidak tahu persis pernyataan Ibu Risma kepada Mas Hasto seperti apa konteksnya dan mengapa tidak Risma langsung yang mengatakan. Mungkin Bung Effendi bisa menganalisisnya lebih jauh. Tentu ada maksud politik karena pernyataan tersebut disampaikan oleh Mas Hasto dan saat yang sama Risma adalah Menteri Representasi dari PDI Perjuangan. Tetapi lepas dari persoalan motif atau intensi politik, saya kira secara substansi kita perlu lebih dingin untuk melihat dan sekaligus menjelaskan mengapa pernyataan yang diklaim dari Ibu Risma tadi keluar. Dan menurut saya secara substansi pemerintah perlu melakukan semacam otokritik, ya, mengapa sampai muncul pernyataan tersebut. Dan jangan lupa pernyataan ini kan tidak berdiri sendiri, ya, berkaitan dengan mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, berkaitan pula dengan isu mundurnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Jadi hal-hal semacam ini terjadi menjelang pemilu dan berkaitan dengan posisi di mana ada 3 paslon dan ketiga paslon yang maju ada representasi politiknya di kabinet, termasuk Anies Baswedan dan Muhaimin sekalipun yang didukung oleh Nasdem dan PKB. Dan pada saat yang bersamaan muncul banyak sekali kritik dan masukan kepada Presiden Jokowi agar tidak terlalu jauh untuk cawe-cawe. Jadi pada titik itu saya ingin membaca dan sekaligus mengingatkan kepada pemerintah bahwa kepentingan negara dan bangsa itu harus diletakkan di atas segalanya. Dan isu apapun, sekecil apapun yang berkaitan dengan suasana di internal kabinet, itu harus mendapatkan perhatian penuh. Jadi masyarakat saya kira sudah cerdas dan tidak dengan serta-merta membeli argumen yang disampaikan oleh pihak istana, ya Mas Ari Dwi Payana misalnya, karena bagaimanapun terlalu ceto welo-welo, ya. Ada persoalan terkait dengan internal kabinet dan itu ada kaitannya dengan politik jelang pemilu 2024. Jadi sebelum terlambat, lebih baik ada proses penataan internal, ya, karena bagaimanapun mandat para menteri termasuk presiden itu kan bukan kepada partai atau calon presiden tertentu, mandatnya diberikan oleh rakyat, ya, dan itu berakhir sampai Oktober 2024 dan harus diletakkan di atas kepentingan politik partisan apapun. Baik Prof. Burhan, kita ke Bang Effendi Ghazali. Bang Effendi Ghazali, sinyal apa ini Bang kira-kira yang ditampakkan oleh Risma sehingga menyatakan tidak nyaman di kabinet tapi melalui Hasto Kristianto yang ia ungkapkan. Apakah ini berkaitan dengan Mahfud MD yang sudah mundur terlebih dahulu dan ada sinyal akan disusul oleh menteri lainnya, Bang Egy? Ya, Andromeda dan Tisa serta Prof. Burhanuddin Muhtadi. Nggak tahu nih, baju saya sama-sama hitam dengan beliau pada sore ini. Dan kita ditanyakan soal suasana kebatinan. Saya nggak ahli dalam soal kebatinan, saya lebih menjawab sesuai ilmu komunikasi politik saja, Prof. Burhan. Yaitu satu, seyogyanya memang kalau berdasarkan ilmu komunikasi politik, begitu sudah ada penetapan calon presiden, dan ini sepertinya ya berhadapan dengan salah satu calon presiden dan cawapres yang memang akan meneruskan apa yang sedang dilakukan oleh Pak Joko Widodo misalnya, maka seyogyanya memang kita tidak berbicara untuk 20 Oktober 2024, tetapi setelah ditetapkan oleh KPU, seyogyanya menteri-menteri yang ada kaitannya dengan pasangan capres tertentu, ya menurut saya jauh lebih baik untuk mengundurkan diri gitu. Sehingga jauh lebih tenang, jauh lebih clear ya. Saya tidak dalam konteks ingin memanas-manasi suasana, tapi ini berdasarkan keilmuan saja. Sehingga lebih akan jernih, lebih akan mudah untuk menyampaikan visi dan misinya. Walaupun itu ya pada satu sisi misalnya kan ini lebih cepat lah, percepatan gitu ya dalam konteks satset tastes. Sementara pada bagian lain, apalagi yang perubahan, itu harus jelas posisinya. Nah yang kedua, Andromeda, Tisa, serta Prof. Burhanuddin dan para pemirsa, saya tuh masih belum tahu loh sampai saat ini,
Bapak Presiden kita itu apakah memihak atau netral dalam pemilihan umum? Menurut basis ilmu komunikasi politik, dia sebetulnya punya hak untuk memihak. Paling tidak kan presiden dari periode pertama ke periode kedua itu jelas memihak pada dirinya sendiri dan berkampanye untuk dirinya sendiri. Ada hak tersebut yang kemudian bisa juga tidak digunakan oleh presiden-presiden tertentu. Ada juga contohnya mungkin di Indonesia yang lebih mengutamakan misalnya posisinya sebagai negarawan dan kemudian tidak memanfaatkan hal tersebut. Walaupun pada saat ini mungkin menjadi rumit karena ananda dari Bapak Joko Widodo sendiri maju sebagai cawapres. Nah, dari kedua ketidakjelasan posisi tersebut, pasti saja akan lahir ketidaknyamanan. Nah, yang agak menarik juga, tentu saja sesuai dengan pertanyaan dari Andromeda dan Tisa tadi, ketidaknyamanan ini kok munculnya kurang lebih sekitar 1 bulan atau 3 minggu, atau bahkan dinyatakan ya secara eksplisit pada 2 minggu menjelang 14 Februari 2024. Di situ yang muncul pertanyaan dari katakanlah peneliti komunikasi politik, apakah ada perasaan-perasaan yang sudah memuncak pada mereka yang terlibat ya dalam pemerintahan, walaupun berbeda-beda pada pemilihan presiden dan wakil presiden, serta seperti apa? Apakah betul ada salah satu yang panik? Apakah betul ada salah satu yang misalnya tidak bisa lagi menerima karena itu sudah melewati batas-batas? Dan persis seperti kata Prof. Burhan tadi, ada kelompok masyarakat kita yang bisa dengan cerdas membaca itu ya. Jadi perlu sekali mendinginkan situasi, walaupun Prof. Burhan tadi dan para pemirsa kita, sebagian besar rakyat kita, tentu saja belum bisa dinyatakan cerdas secara politik. Begitu, Andromeda dan Tisa. Baik, Prof. Ege, kita dapat poinnya. Nanti kita juga tentu ingin tahu bagaimana sudut pandang masing-masing pakar kita pada sore hari ini. Apakah kalau dengan sudah mundurnya Mahfud MD, kemudian ada statement yang disampaikan oleh Sekjen PDIP bahwa Tri Risma hari ini sudah tidak lagi merasa nyaman dalam rapat kabinet, apakah menteri-menteri dari PDIP atau menteri-menteri yang mengusung pasangan 03 sebaiknya juga mundur saja? Bagaimana sebaiknya dari sudut pandang kacamata politis dan juga komunikasi politiknya? Sesaat lagi pemirsa kita bahas.